Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu kembali. Apa kabar Anda semuanya? Sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Bapak doakan semoga semua selalu sehat walafiat dan dalam keadaan kondisi yang terbaik. Oke ya, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong ya. Kemudian juga berbakti kepada orang tua dan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Ya, semoga anak-anak semuanya menjadi orang-orang yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Minggu lalu Anda sudah belajar tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, nanti Anda akan mengetahui apa-apa saja organ-organ reproduksi, kemudian apa fungsi-fungsi organ-organ reproduksi, kemudian juga apa saja kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk itu saksikan video ini sampai habis dan simak dengan seksama. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diketahui dan diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke ya. Baik, Anda sekalian, pada pembahasan sistem reproduksi pada manusia, Anda nanti akan dikenalkan dengan organ-organ reproduksi, kemudian apa saja penyakit-penyakit dan kelainan yang terdapat pada sistem reproduksi pada manusia. Oke, secara garis besar, Bapak sampaikan bahwasanya pada organ-organ reproduksi itu terdapat pada laki-laki dan ada pada perempuan. Nah, untuk organ reproduksi pada laki-laki itu berupa testis, itu bisa menghasilkan sel sperma. Kemudian juga pada organ reproduksi perempuan itu berupa ovarium yang itu bisa menghasilkan sel telur. Nah, peleburan antara sel telur dengan sel sperma itu bisa menghasilkan pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, sementara untuk penyakit atau kelainan yang diderita oleh manusia pada sistem reproduksinya itu bisa berupa gonoroho, bisa berupa sifilis, dan bisa berupa HIV dan AIDS. Oke, untuk berikutnya Anda akan lebih jauh membahas tentang apa-apa saja organ-organ reproduksi pada manusia, yaitu pada laki-laki dan pada perempuan, beserta fungsi-fungsi dari setiap organ tersebut. Nah, untuk itu ada pembagiannya, yaitu organ dalam dan organ luar. Nah, selamat menyaksikan video ini. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini, yaitu Anda bisa lebih tahu dengan organ-organ kelamin atau organ reproduksi Anda dan bisa menjaga kesehatannya dengan sebaik-baiknya dan bisa terhindar dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusak organ-organ sistem reproduksi Anda sekalian, sehingga Anda menjadi orang-orang yang sehat dan juga terhindar dari berbagai macam pergaulan bebas. Oke, selamat menyaksikan video yang berikutnya. Baik, Anda sekalian, tujuan pembelajaran pada materi sistem reproduksi manusia yaitu yang pertama, Anda mampu menjelaskan organ-organ reproduksi pada manusia. Yang kedua, Anda bisa mendeskripsikan proses terjadinya gametogenesis atau proses pembentukan gamet. Yang ketiga, Anda mampu menjelaskan proses menstruasi pada perempuan. Yang keempat, Anda mampu menjelaskan proses pembuahan atau fertilisasi dan kehamilan atau gestasi. Kemudian Anda bisa menjelaskan proses persalinan. Kemudian yang terakhir, Anda bisa menyebutkan berbagai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Baik, pada umumnya setiap keluarga mendambakan lahirnya seorang bayi dalam kehidupannya. Bayi akan lahir dari seorang ibu yang memiliki organ reproduksi yang sehat. Nah, begitu pula dengan organ reproduksi dari seorang ayah. Nah, sel kelamin yang bertemu akan berkembang dan tumbuh di dalam rahim ibu hingga waktu dilahirkan. Nah, apa saja ya yang termasuk organ-organ sistem reproduksi manusia?
Mari kita simak video selanjutnya. Baik, dari tahun ke tahun jumlah populasi manusia selalu bertambah. Nah, salah satu faktornya karena manusia mempunyai kemampuan bereproduksi atau berkembang biak. Nah, mampu bereproduksi ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, termasuk manusia, sebagaimana pelajaran Anda ketika kelas 1 yang lalu. Nah, ciri ini sangat penting karena berperan dalam mempertahankan kelangsungan jenis. Nah, untuk bereproduksi, makhluk hidup dilengkapi sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi manusia meliputi organ-organ reproduksi, gametogenesis, dan hormon-hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Sistem reproduksi pada perempuan lebih kompleks atau lebih lengkap karena juga meliputi menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Lalu, organ-organ reproduksi apa sajakah yang menyusun sistem reproduksi manusia? Ya, karena fungsinya yang sangat penting, kalian harus menjaga kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan organ-organ reproduksi. Nah, untuk menunjang kesehatan organ-organ reproduksi tersebut, kalian juga harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh pada umumnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke organ-organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas pasang testis, saluran-saluran, ya, saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Yang pertama kita melihat organ itu adalah testis. Nah, testis berjumlah sepasang dan berisi ribuan saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi beberapa jaringan ikat. Saluran tersebut dinamai tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus. Testis terletak di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron, ya, testosteron, hormon pada laki-laki. Testis memproduksi jutaan sperma setiap hari sejak masa pubertas sampai seorang laki-laki meninggal dunia. Jadi berlangsung seumur hidup ya. Ketika dia puber sampai dia meninggal dunia atau wafat. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali. Baik, berikutnya adalah saluran kelamin yang terdiri atas fasa efferentia, epididymis, dan vas deferens. Yang pertama, fasa efferentia merupakan bagian ujung tubulus seminiferus yang berfungsi menampung sperma untuk disalurkan ke epididymis berjumlah antara 10 sampai 20 buah. Fasa efferentia ini dikenal pula dengan nama rete testis. Baik, berikutnya adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dengan panjang antara 5 sampai 6 meter. Di saluran ini, cairan sperma diabsorpsi atau diserap sehingga menjadi agak pekat. Saluran ini berfungsi menyimpan sperma untuk sementara minimal selama 3 minggu. Berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lurus dengan panjang sekitar 40 cm. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujung saluran ini terdapat saluran ejakulasi. Nah, berikutnya adalah kelenjar tambahan, meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowperry. Yang pertama, vesikula seminalis merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menyekresi cairan lendir yang banyak mengandung fruktosa. Nah, sedikit asam askorbat dan asam amino. Bahan-bahan kimia tersebut berfungsi untuk memberi makanan dan melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Nah, semen adalah cairan yang terdiri atas sperma dan cairan yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar tambahan. Yang kedua, ada kelenjar prostat. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang berbentuk bulat yang mengelilingi bagian pangkal saluran uretra.
Kelenjar ini menghasilkan cairan yang sifatnya asam, basa, yang bersifat basa dan berwarna putih seperti susu. Cairan tersebut berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada fasa eferentia dan cairan yang ada di dalam vagina sehingga sperma dapat bergerak aktif. Yang ketiga, ada kelenjar Cowperry atau kelenjar bulbouretralis. Apa itu? Yaitu kelenjar berukuran sebesar butir kacang yang terletak di bagian proksimal atau pangkal uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan mukosa yang berfungsi sebagai pelicin. Yang berikutnya adalah penis. Merupakan organ kelamin luar laki-laki yang berfungsi untuk memasukkan semen ke dalam vagina. Ya, jadi demikian organ-organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada testis, yang kedua ada saluran kelamin yang terdiri atas fasa eferentia, epididymis dan fasa vas deferens. Kemudian juga ada kelenjar tambahan, ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowperry. Kemudian juga yang terakhir adalah penis sebagai alat kelamin luar untuk memasukkan semen ke dalam vagina. Oke, berikutnya yang kedua adalah organ-organ reproduksi pada perempuan. Nah, organ reproduksi pada perempuan terdiri atas sepasang ovarium atau indung telur yang terletak di rongga perut, saluran telur, oviduct atau tuba falopi, kemudian ada uterus atau rahim, kemudian ada vagina, dan organ kelamin bagian luar. Oke, kita masuk yang pertama ya, yaitu ovarium. Nah, ovarium merupakan kelenjar kelamin perempuan yang berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Jadi, pada ovarium ada sekresi hormon yang pertama estrogen, yang kedua hormon progesteron. Oke ya. Next, berikutnya adalah tuba falopi. Apa itu tuba falopi? Tuba falopi berfungsi untuk menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia yang terdapat di dindingnya. Kemudian panjang saluran ini sekitar 12 cm dan ujungnya berbentuk corong. Nah, next, yang ketiga adalah uterus atau rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Oke ya. Dinding uterus tebal. Kemudian panjangnya sekitar 7,5 cm dan lebar sekitar 5 cm. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang sampai 500 kali. Oke ya, Masya Allah ya. Luar biasa sekali ketika rahim seorang ibu itu bisa mengembang sampai 500 kali. Bahkan dalam rahimnya itu bisa menampung lebih dari satu bayi, begitu ya, atau satu janin. Ada yang bayi kembar dan mungkin sebagainya. Yang keempat adalah vagina. Merupakan saluran yang terletak di bagian bawah uterus atau di bagian bawah rahim sebagai tempat diletakkannya spermatozoid pada saat kopulasi atau persetubuhan dan sebagai jalan bayi pada proses persalinan. Nah, baik, organ yang terakhir adalah organ kelamin luar. Yang tadi itu adalah organ kelamin bagian dalam, ovarium, tuba falopi, dan uterus. Nah, sekarang organ kelamin luar meliputi bagian-bagian. Yang pertama ada klitoris, yaitu struktur yang homolog dengan penis. Ya, yang kedua ada vulva, terdiri atas labium mayora atau bibir besar, ya, labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Nah, yang ketiga ada lubang saluran kencing, merupakan saluran terluar uretra. Yang keempat ada lubang vagina, merupakan ujung terluar vagina. Yang kelima ada fundus, yaitu bagian lipat paha. Nah, pada gambar bisa Anda lihat masing-masing organ kelamin luar yang meliputi klitoris, vulva, lubang saluran kencing, lubang vagina, dan fundus. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian gametogenesis ya. Apa itu gametogenesis? Yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin atau proses pembentukan sel kelamin. Pada laki-laki, proses ini dikenal sebagai spermatogenesis. Karena laki-laki itu memiliki sperma, maka disebut dengan spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Nah, hasil dari spermatogenesis ini terbentuknya sel sperma. Adapun pada perempuan, proses ini disebut oogenesis.
pada oogenesis diperoleh ovum. Nah, baik, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama adalah spermatogenesis. Nah, sperma berasal dari sel-sel primordial yang mengalami pembelahan mitosis. Nah, pada pembelajaran yang minggu lalu, Anda sudah membahas tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, spermatogenesis ini merupakan tahapan-tahapan yang dialami oleh spermatogenesis. Nah, pada spermatogenesis ini terdapat spermatogonium yang akan tumbuh menjadi spermatosit primer, ya, spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder. Akhirnya, spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis menghasilkan 4 spermatid. Nah, masing-masing spermatid mengalami proses pematangan menjadi spermatozoon yang telah lengkap dengan ekornya. Oke ya. Baik, Anda sekalian, kita masuk ke bagian oogenesis ya. Dalam ovarium terdapat sel-sel primordial yang diploid yang terkelak menjadi ovum yang dinamakan dengan oogonium. Sel-sel tersebut mengalami pertumbuhan menjadi oosit primer. Selanjutnya, oosit primer membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder yang berukuran besar dan sebuah badan kutub primer yang berukuran kecil. Badan kutub mengalami degenerasi dan tidak ikut dalam proses pembuahan. Adapun oosit sekunder mengalami menghasilkan dua buah sel, yaitu ootit yang berukuran besar dan sebuah badan kutub sekunder yang berukuran lebih kecil. Nah, badan kutub ini juga mengalami degenerasi, sedangkan ootit mengalami pertumbuhan dan pematangan menjadi sel telur atau ovum. Oke. Baik, Anda sekalian, kita sekarang masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian menstruasi. Nah, ini bagi Anda, khususnya bagi yang perempuan juga harus tahu ya. Yang laki-laki juga sama, juga harus tahu juga. Nah, saat perempuan beranjak remaja, kelenjar pituitari menghasilkan hormon gonadotropik, yaitu FSH dan LH. Ya, FSH dan LH yang memberikan ciri-ciri bahwa ovarium mulai aktif. Nah, interaksi dari FSH dan LH ini dengan estrogen dan progesteron dari ovarium mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi. Nah, siklus ini terjadi setiap bulan dan merupakan suatu peristiwa yang mempersiapkan tubuh memungkinkan mengalami kehamilan. Nah, siklus menstruasi terus berjalan setiap bulan, rutin ya, setiap bulan ya, mulai saat pubertas hingga masa menopause, ya. Masa menopause ini apa? Adalah saat dimana kemampuan reproduksi perempuan berakhir. Contoh sudah lansia atau lanjut usia. Oke ya, meskipun ternyata bervariasi, lama siklus menstruasi itu pada rata-rata perempuan adalah 28 hari. Oke ya, silakan simak gambar di samping. Ya, berikut adalah siklus-siklus dari siklus menstruasi yang lebih kurang selama 28 hari pada wanita atau perempuan. Oke, saudara sekalian, pada gambar terlihat dari hari ke hari pertama, kedua, sampai hari ke-28 hari. Nah, coba Anda perhatikan pada gambar, lihat pada hari yang ke-14. Nah, pada hari ke-14 dari perhitungan hari pertama fase menstruasi akan terjadi fase ovulasi. Ya, apa itu ovulasi? Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium. Ya, sekali lagi, proses pelepasan sel telur dari ovarium. Kemudian ada fase post-ovulatory, merupakan fase yang terjadi setelah fase ovulasi. Jadi ovulasi dulu, kemudian post-ovulatory. Ya, selama fase post-ovulatory dihasilkan estrogen dan progesteron oleh korpus luteum. Nah, hormon ini akan menstimulasi dinding rahim untuk mempersiapkan proses kehamilan. Oke ya. Kemudian jika sel telur tidak dibuahi, ya, korpus luteum mulai degenerasi. Produksi estrogen dan progesteron menjadi sangat berkurang. Kemudian pasokan oksigen juga berkurang. Akhirnya apa? Sel-sel menjadi mati, arteri meluruh, terjadi perdarahan. Oleh karena itu, siklus menstruasi mulai kembali. Oke ya.
Baik, kali ini kita masuk ke proses pembuahan atau fertilisasi dan kehamilan atau gestasi. Jadi ada dua istilah ya. Yang pertama ada fertilisasi, yang kedua ada gestasi. Apa itu fertilisasi? Nah, proses peleburan antara satu sel sperma dan satu sel ovum yang sudah matang. Ya, sebelum terjadi proses pembuahan, terjadi beberapa proses sebagai berikut. Oke ya, mohon disimak baik-baik. Nah, ovum yang telah masak akan keluar dari ovarium. Proses tersebut dinamakan ovulasi. Nah, ovum yang telah masak tersebut akan masuk ke oviduk. Ya, jutaan sperma harus berjalan dari vagina menuju uterus dan masuk ke oviduk. Dalam perjalanan itu, kebanyakan sperma dihancurkan oleh mukus atau lendir asam di dalam rahim dan oviduk. Jadi, dalam rahim itu ada mukus atau lendir yang asam, ya. Kemudian, di antara beberapa sel sperma yang bertahan hidup, hanya satu yang masuk menembus membran ovum setelah terjadi pembuahan. Membran ovum segera mengeras untuk mencegah sel sperma lain masuk. Proses pembuahan ini terjadi di sepertiga bagian atas oviduk. Ya. Baik, hasil pembuahan adalah zigot. Ya, hasil pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot mengalami pertumbuhan dalam perkembangannya. Yang pertama, zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, dan seterusnya. Artinya kelipatannya ya. Kemudian dalam waktu bersamaan, lapisan dinding dalam uterus menjadi tebal seperti spons ya, penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Yang ketiga adalah karena kontraksi otot dan gerak selia dinding oviduk, zigot menuju ke rahim dan menempel ke dinding rahim untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, terbentuk plasenta dan tali pusat yang merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya. Ya, fungsi plasenta dan tali pusat adalah mengalirkan oksigen dan zat makanan dari ibu ke embrio, serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. Yang kelima, embrio dikelilingi cairan amnion yang berfungsi melindungi embrio dari bahaya benturan yang mungkin terjadi. Ya. Yang keenam, embrio berusia 4 minggu sudah menunjukkan adanya pertumbuhan mata, kemudian tangan dan kaki. Nah, yang ketujuh, setelah berusia 6 minggu, embrio sudah berukuran 1,5 cm. Ya, 1,5 cm. Otak, mata, telinga dan jantung sudah berkembang. Ya, tangan, kaki serta jari-jari mulai terbentuk. Ya, setelah berusia 8 minggu, embrio sudah tampak sebagai manusia dengan organ-organ tubuh lengkap. Ya, kaki, tangan serta jari-jarinya telah berkembang. Mulai tahap ini sampai lahir, embrio disebut fetus atau janin. Ya, yang terakhir atau yang kesembilan, setelah mencapai usia kehamilan, kira-kira 9 bulan atau 10 hari, bayi siap untuk dilahirkan. Oke ya. Baik, Anda sekalian, berikutnya, jika ovum yang sudah masak tidak dibuahi oleh sperma, jaringan penyusun dinding rahim yang telah menebal dan mengandung banyak pembuluh darah akan rusak ya dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum yang tidak dibuahi ya. Ya, jaringan tersebut dikeluarkan dari tubuh lewat vagina dalam proses yang disebut menstruasi atau haid, sebagaimana yang sudah kita bahas yang tadi, yang sebelumnya. Oke ya. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu persalinan ya. Bagaimana ya seorang ibu itu mengalami persalinan ya. Baik, Anda semua juga terlahir melalui proses ini ya. Nah, pada saat persalinan, yaitu proses kelahiran bayi, rahim secara berkala menjadi lebih peka. Menjelang kelahiran, rahim berkontraksi secara berkala sehingga bayi dapat lahir. Peningkatan kepekaan dan aktivitas rahim ya dipengaruhi faktor hormonal dan mekanis. Ya. Hormon yang berpengaruh terhadap kontraksi rahim adalah estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Mau tahu apa ya hormon-hormon ini? Yuk kita simak. Baik, kali ini kita akan melihat apa ya estrogen, oksitosin, prostaglandin, kemudian juga relaksin. Nah, yang pertama estrogen.
hormon apa ini ya? Nah, estrogen dihasilkan oleh plasenta. Plasenta ini terbentuk setelah zigot melakukan implantasi ya atau penanaman atau penempelan. Nah, di mana? Di endometrium atau dinding rahim. Dan kemudian tumbuh dan berkembang ya, dia tumbuh dan berkembang. Plasenta merupakan organ nutrisi bagi janin yang terbentuk dari korion dan jaringan endometrium. Ya, apa fungsi estrogen ini ya? Estrogen berfungsi untuk kontraksi rahim. Oke ya, untuk rahim bisa berdenyut, berkontraksi. Nah, yang kedua ada oksitosin. Apa itu? Oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin, ya, kelenjar hipofisis ibu dan janin. Oksitosin ini juga berfungsi untuk kontraksi rahim. Jadi, estrogen dan oksitosin memiliki fungsi yang sama yaitu untuk kontraksi rahim. Yang ketiga ada prostaglandin. Prostaglandin dengan G, prostaglandin. Dihasilkan membran pada janin. Berfungsi apa? Untuk meningkatkan intensitas kontraksi rahim agar lebih meningkat gitu ya kontraksinya. Ya, prostaglandin. Yang keempat adalah relaksin. Apa itu relaksin? Relaksin dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta. Relaksin berfungsi untuk relaksasi, namanya relak ya. Relaksin pasti relaksasi. Melunakkan serviks ya dan melonggarkan tulang panggul sehingga memudahkan proses persalinan. Nah, inilah hormon-hormon pada wanita atau perempuan, pada ibu yang sangat penting untuk proses kontraksi rahim, kemudian juga untuk proses memudahkan proses persalinan atau lahirnya seorang bayi. Oke ya. Baiklah, demikian materi tentang sistem reproduksi ya. Mulai dari apa saja organ-organ pada laki-laki, kemudian apa fungsinya, lanjut lagi ke organ pada perempuan dan fungsinya, kemudian ada spermatogenesis, ada oogenesis, kemudian juga ada menstruasi dan juga ada fertilisasi, ada kehamilan dan sampai ke persalinan. Nah, tentu untuk materi ini mungkin Anda butuh lagi ya, Anda harus butuh lagi membaca di referensi yang lain. Silakan cari referensi yang lain untuk memperkaya pengetahuan wawasan Anda agar lebih paham pada materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk video berikutnya kita akan masuk ke penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa ya penyakitnya? Maka simak video berikutnya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu depan. Oke ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dengan baik sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus semangat belajar ya, meraih kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Oke ya. See you next time. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.